Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang pemudi yang mengalami kejadian di luar nalar saat ia menginap di sebuah hotel di Yogyakarta yang ternyata sudah lama tutup. Apa yang ia alami di dalam hotel itu membuat bulu kuduk berdiri dan hampir membuatnya terjebak selamanya. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan turun rintik-rintik di jalanan Yogyakarta. Nadia memeluk tasnya erat, menahan dingin yang menusuk kulit. Waktu sudah hampir tengah malam, dan ia baru saja keluar dari kampus setelah menyelesaikan tugas kelompok. Jalanan lengang, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Pikirannya dipenuhi rasa cemas. Kosnya berada cukup jauh dari sini, dan semua transportasi online yang ia coba pesan tidak kunjung mendapat driver. Ia menoleh ke sekitar, mencari alternatif lain untuk bermalam. Di seberang jalan, lampu temaram sebuah hotel tua menarik perhatiannya. Bangunan itu tampak sepi, tetapi lobi depannya masih menyala. Tanpa berpikir panjang, Nadia berjalan ke sana. Begitu masuk, ia disambut oleh seorang resepsionis tua dengan wajah pucat. Pria itu berbicara dengan nada datar, seolah enggan melayani. Ingin menginap? Tanyanya singkat. Nadia mengangguk. Iya, 1 malam saja. Tanpa banyak bicara, pria itu menyerahkan kunci kamar dengan nomor 17. Tarifnya murah, bahkan terlalu murah untuk hotel dengan bangunan sebesar ini. Nadia tidak peduli. Ia hanya ingin segera tidur. Tangannya menggenggam erat kunci saat menaiki tangga menuju lantai 2. Lorongnya panjang dan sunyi. Lampu-lampu di langit-langit berkedip lemah, menimbulkan bayangan aneh di dinding. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar. Ia tiba di depan kamar nomor 17. Dengan cepat, ia memasukkan kunci dan membuka pintu. Kamar itu tampak biasa saja. Sedikit usang, tapi bersih. Kasurnya tertata rapi. Lemari kayu berdiri di sudut ruangan, dan sebuah cermin besar menempel di dinding. Nadia menghela napas lega. Akhirnya, ia bisa beristirahat. Namun, ia tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi malam paling menyeramkan dalam hidupnya. Nadia merebahkan tubuh di kasur, membiarkan kelelahan merayap di seluruh tubuhnya. Suara hujan di luar kamar menenangkan, membuat matanya perlahan terasa berat. Tapi belum sempat ia terlelap, suara ketukan pelan terdengar dari dinding sebelah. Nadia mengernyit. Ia ingat, tadi lorong hotel tampak sepi. Apa mungkin ada tamu lain yang menginap di kamar sebelah? Nadia mencoba mengabaikannya. Ia menarik selimut dan memejamkan mata. Ketukan itu berhenti. Tapi tak lama, suara langkah kaki menggema di lorong. Nadia menahan napas. Langkah kaki itu terdengar lambat, seperti seseorang sedang menyeret sesuatu yang berat. Nadia mengintip dari celah bawah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengusir rasa takutnya. Mungkin hanya staf hotel yang sedang berpatroli. Namun saat ia kembali ke kasur, suara lain muncul. Kali ini, suara seperti seseorang yang berbisik pelan di dekat jendela. Nadia menelan ludah. Dengan hati-hati, ia menoleh ke jendela yang tertutup rapat. Gorden putih tipis berkibar pelan meskipun tidak ada angin. Suara bisikan itu semakin jelas. Seperti suara seorang perempuan yang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Nadia merinding. Tangannya gemetar saat mencoba menarik selimut lebih erat. Tiba-tiba, suara bisikan itu berhenti. Yang terdengar kini hanyalah suara detak jam dan nafasnya sendiri. Hening. Lalu, tok, tok, tok. Ketukan pelan terdengar dari dalam lemari kayu di sudut ruangan. Nadia membeku. Nadia menatap lemari kayu di sudut ruangan dengan dada berdegup kencang. Ketukan tadi terdengar jelas, seperti ada sesuatu di dalamnya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin tikus, atau angin yang membuat kayunya berbunyi. Tapi semakin ia berusaha menenangkan diri, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Nadia meremas selimut, hatinya berdebar tak karuan. Ia menatap pintu lemari yang sedikit terbuka. Dari celahnya, hanya ada gelap pekat yang seolah menunggu untuk menelan siapapun yang mendekat. Hawa di kamar mendadak semakin dingin. Bulu kuduknya meremang. Astagfirullah, bisiknya pelan. Dengan tangan gemetar, Nadia meraih ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya kecil itu menerangi kamarnya yang kini terasa semakin sunyi.
Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin tadi ia salah dengar. Mungkin ini hanya imajinasinya karena terlalu lelah. Tapi sebelum ia sempat menenangkan diri, sesuatu yang membuat darahnya membeku terjadi. Pintu lemari itu bergerak perlahan, terbuka sedikit demi sedikit, tanpa ada yang menyentuhnya. Nadia langsung mundur ke pojok kasur, napasnya tersengal. Dari celah lemari yang terbuka, tampak sesuatu berdiri di dalamnya. Sepasang mata gelap menatapnya dari kegelapan. Nadia tidak bisa bergerak, tubuhnya membeku di pojok kasur, sementara matanya tetap terpaku pada lemari yang kini terbuka lebar. Sepasang mata hitam itu masih di sana, menatapnya tanpa berkedip dari dalam kegelapan. Udara di kamar terasa semakin dingin. Napas Nadia memburu, jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Kemudian, perlahan, sesuatu mulai keluar dari lemari. Sosok itu tinggi, kurus, dengan kulit pucat keabu-abuan seperti mayat yang telah lama membusuk. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian wajahnya yang nyaris tak memiliki ekspresi. Hanya mata hitamnya yang terus menatap lurus ke arah Nadia. Nadia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya gemetar hebat, tangannya berusaha meraba ponsel di sampingnya, tetapi jari-jarinya terasa kaku. Sosok itu bergerak perlahan, seperti melayang di atas lantai. Suaranya tidak terdengar, tetapi hawa dingin semakin menusuk. Nadia merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Bukan hanya sosok di depan lemari, tapi ia mulai menyadari sesuatu yang lain. Dari pantulan cermin di sampingnya, ia melihat ada sosok lain di belakangnya. Nadia menahan napas. Matanya membelalak melihat pantulan di cermin. Di belakangnya, berdiri sosok lain. Lebih dekat, lebih menyeramkan. Sosok itu tampak seperti seorang wanita dengan gaun putih kusam. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang hitam legam. Rambutnya panjang dan menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya kurus kering, seolah hanya tulang yang dibalut kulit. Nadia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Perlahan, sosok di belakangnya mulai bergerak. Tangannya yang kurus menjulur ke arah bahu Nadia. Jemarinya yang panjang seperti cakar hendak menyentuh kulitnya. Nadia tersentak, langsung meloncat dari kasur dan berlari ke pintu. Tangannya gemetar saat mencoba membuka kunci, tetapi pintunya tidak bergerak, seperti terkunci dari luar. Ia menoleh ke belakang. Lemari kini kosong. Sosok yang tadi berdiri di dalamnya menghilang, tetapi bayangan di cermin masih ada. Wanita itu kini tersenyum lebar. Senyum yang tidak wajar, melebar hingga hampir menyentuh telinganya. Nadia terisak, tubuhnya lemas. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan kembali terdengar. Kali ini dari balik pintu kamar. Nadia terkesiap. Harapan kecil muncul dalam benaknya. Mungkin ada tamu lain yang datang. Mungkin staf hotel yang sedang berpatroli. Ia mengumpulkan keberanian. Tangannya meraih gagang pintu dan membuka perlahan. Namun saat pintu terbuka, lorong di luar kosong. Gelap. Sunyi. Hanya hawa dingin yang menyelinap masuk ke dalam kamar. Tapi sebelum Nadia bisa menutup pintu kembali, sesuatu melintas cepat di ujung lorong. Nadia membeku di ambang pintu. Lorong hotel yang tadi tampak biasa, kini terasa begitu asing. Lampu-lampu redup berkedip samar, menciptakan bayangan-bayangan bergerak di sepanjang dinding. Sesuatu tadi melintas di ujung lorong. Nadia yakin itu bukan manusia. Gerakannya terlalu cepat, terlalu sunyi. Tiba-tiba, suara langkah terdengar. Pelan, tapi pasti. Sesuatu sedang mendekat. Nadia menelan ludah. Ia harus keluar dari kamar ini. Tanpa pikir panjang, ia melangkah ke lorong, meninggalkan kamar nomor 17. Namun, baru beberapa langkah berjalan, tubuhnya menegang. Lorong yang tadi pendek, kini terasa memanjang tanpa akhir. Setiap kali ia melangkah, ujung lorong seolah semakin jauh. Nadia menoleh ke belakang, berharap melihat pintu kamarnya. Tapi yang ada hanyalah lorong lain yang sama panjangnya. Dadanya sesak. Ia merasa terperangkap dalam sesuatu yang tidak nyata. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari belakang. Bisikan pelan, menggema di lorong yang sunyi. "Kamu tidak seharusnya di sini." Nadia merinding. Tubuhnya langsung berlari tanpa menoleh. Kakinya terus melangkah. Tapi lorong seakan tidak berujung. Setiap pintu yang dilewatinya terlihat sama, dengan angka-angka kamar yang semakin kacau. Kemudian,
sesuatu menghentikan langkahnya. Di ujung lorong, seseorang berdiri diam. Bukan staf hotel, bukan tamu lain. Sosok itu adalah pria tua resepsionis yang tadi memberinya kunci kamar. Ia berdiri kaku, wajahnya pucat, matanya kosong. Dan saat Nadia hendak memanggilnya, pria itu tersenyum. Senyum yang dingin, tidak wajar. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang Nadia. Nadia merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Dengan tubuh gemetar, ia menoleh perlahan. Dan saat itu juga, napasnya terhenti. Tepat di belakangnya, berdiri sosok wanita bergaun putih dengan wajah hancur, tersenyum lebar. Nadia ingin menjerit, tetapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Wanita bergaun putih itu masih di sana, berdiri begitu dekat hingga Nadia bisa merasakan hawa dingin yang menjalar dari tubuhnya. Wanita itu tersenyum lebar, senyum yang tidak wajar, seolah wajahnya bisa robek kapan saja. Dari matanya yang hitam legam, mengalir air berwarna pekat seperti darah. Nadia mundur dengan tubuh gemetar. Napasnya tersengal. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Pria tua di ujung lorong masih diam. Senyumnya semakin lebar. Lalu, dengan suara parau, ia berkata pelan, "Selamat datang. Kau sudah menjadi bagian dari mereka." Nadia menggeleng cepat. Ini tidak nyata. Ini pasti mimpi buruk." Ia mencubit lengannya sendiri, berharap bisa terbangun, tapi rasa sakitnya begitu nyata. Wanita bergaun putih itu mulai melangkah maju, tubuhnya bergoyang tidak wajar. Semakin dekat, dan semakin dekat, Nadia berbalik dan kembali berlari. Ia tidak peduli lorong ini terasa tidak berujung. Ia harus keluar dari tempat ini. Tapi tidak peduli seberapa cepat ia berlari, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Lorong yang redup, pintu-pintu kamar yang tampak seragam, dan sosok wanita itu yang kini tidak lagi berjalan, tapi melayang mengejarnya dengan senyum mengerikan. Nadia terisak, air matanya mengalir deras. Lalu, di tengah kepanikannya, ia melihat sesuatu. Di ujung lorong yang tadi gelap, kini muncul sebuah pintu. Berbeda dari pintu kamar lainnya, pintu ini tampak tua dan berdebu, dengan ukiran aneh di permukaannya. Tanpa berpikir panjang, Nadia menghambur ke arah pintu itu dan meraih gagangnya. Saat tangannya menyentuh kayunya yang dingin, suara-suara aneh menggema di sekelilingnya. Bisikan-bisikan, suara tangisan, dan tawa kecil bercampur menjadi satu. Nadia menarik napas dalam, lalu dengan sekuat tenaga, ia membuka pintu itu. Seketika, angin kencang berhembus, menariknya masuk ke dalam kegelapan. Tubuhnya seolah melayang, jatuh ke dalam sesuatu yang tak berujung. Dan sebelum semuanya menjadi gelap, Nadia mendengar suara itu lagi. Bisikan halus yang bergetar di telinganya. "Kau tidak akan bisa pergi." Nadia tersentak, matanya terbuka lebar, dadanya naik turun cepat. Ia terengah-engah, tubuhnya terasa berat dan dingin. Ia melihat sekeliling. Ia tidak lagi berada di lorong hotel. Ruangan ini tampak berbeda. Gelap, sempit, dan dindingnya dipenuhi noda hitam seperti jelaga. Bau busuk menyengat menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Di sudut ruangan, ada sebuah cermin besar. Kacanya retak, tapi masih cukup jelas untuk memantulkan bayangan. Nadia menelan ludah, mencoba memahami apa yang terjadi. Bagaimana bisa ia berada di sini? Di mana pintu yang tadi ia buka? Dengan hati-hati, ia beringsut bangun. Lututnya terasa lemas, seolah tubuhnya baru saja jatuh dari tempat tinggi. Lalu, sesuatu menarik perhatiannya. Pantulan di cermin. Nadia melihat bayangannya sendiri. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Bayangannya tidak bergerak mengikuti gerakannya. Dadanya mencelos. Ia mundur perlahan. Tetapi bayangan di cermin tetap diam, menatapnya lurus dengan wajah kosong. Kemudian, perlahan, bayangan itu tersenyum. Senyum yang sama seperti wanita yang mengejarnya di lorong tadi. Nadia menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, bayangan di cermin mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang Nadia. Hawa dingin menyelimuti punggungnya. Ia bisa merasakan keberadaan sesuatu di belakangnya. Dengan sangat perlahan, ia menoleh. Dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Ruangan itu kini penuh dengan sosok-sosok hitam. Berdiri diam, mengelilinginya. Mereka tidak memiliki wajah. Hanya bayangan gelap dengan tubuh tinggi kurus yang bergerak pelan seperti asap.
Dari tengah kumpulan sosok itu, wanita bergaun putih muncul kembali. Senyumnya semakin lebar. Matanya menatap Nadia dengan pandangan kosong. "Kau milik kami sekarang," bisiknya. Nadia ingin berlari, ingin menjerit, ingin bangun dari mimpi buruk ini. Tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. Tubuhnya terasa kaku, seolah sesuatu telah mencengkeramnya erat. Perlahan, wanita itu mendekat, dan saat wajahnya tinggal beberapa inci dari Nadia, semuanya menjadi gelap. Kegelapan menyelimuti Nadia. Ia tidak bisa melihat apapun, hanya merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tubuhnya terasa melayang, seolah berada di dalam kehampaan tanpa ujung. Lalu, samar-samar, ia mendengar sesuatu. Suara azan. Lemah, jauh, tapi semakin jelas. Suara yang menggetarkan hati, membangkitkan harapan di tengah ketakutannya. Dadanya bergetar. Ia masih ingat pesan ibunya. Jika merasa takut, dekatkan diri kepada Allah. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Nadia mulai melafalkan ayat kursi dengan suara gemetar. Setiap kata yang ia ucapkan terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Tetapi semakin ia melantunkan ayat itu, suara azan semakin nyaring. Cahaya redup mulai muncul di tengah kegelapan. Wanita bergaun putih itu menjerit. Wajahnya yang sebelumnya tersenyum, kini berubah menyeramkan. Matanya melebar penuh kemarahan. Sosok-sosok hitam di sekeliling Nadia bergetar, mengeluarkan suara rintihan yang menyakitkan. "Tidak, kau tidak boleh pergi," bisik suara itu. Tetapi Nadia terus membaca. Cahaya yang semula redup kini semakin terang, menyilaukan. Suara azan berkumandang kuat, menggema di seluruh ruangan. Lalu, semuanya berubah. Nadia tersentak, matanya terbuka. Ia mendapati dirinya terbaring di lantai berdebu, tepat di lobi hotel. Matahari pagi sudah menyusup melalui jendela, menerangi tempat itu. Tidak ada resepsionis, tidak ada tamu lain. Hanya ruangan kosong dengan perabotan tua yang dipenuhi debu. Nadia terengah-engah, tubuhnya lemas, tapi ia segera bangkit dan berlari keluar. Begitu melewati pintu hotel, udara segar langsung menyambutnya. Cahaya matahari menyilaukan matanya, membuatnya menyipit. Ia menoleh ke belakang. Hotel yang tadi ia tinggali semalaman kini tampak berbeda. Bangunannya lusuh, catnya mengelupas, dan kaca-kacanya pecah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hotel itu sudah lama kosong. Nadia menatap tempat itu dengan tubuh masih gemetar. Ia bersyukur masih bisa keluar dari sana. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera pergi, meninggalkan hotel itu selamanya. Hikmah dari kisah ini. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar dapat diambil hikmahnya. Dalam hidup, kita harus selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, terutama ketika menghadapi ketakutan dan ujian yang di luar nalar. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang dan mendapat perlindungan dari segala mara bahaya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Jangan lupa untuk selalu memperkuat iman, menjaga salat, dan memperbanyak zikir agar terhindar dari gangguan makhluk yang tak kasat mata. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar semakin banyak yang dapat mengambil hikmah dari cerita-cerita selanjutnya.